Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan analisis data clothing produk sales menggunakan Python. Boleh di next. Kemudian di sini ada anggota kelompok kami. Pertama ada Ali Hidayatullah dengan NIM belakang 044, kemudian ada Farhan Fidiawan, NIM belakang 046, kemudian ada Nabila Arifah Sofwa, NIM belakang 047, dan yang terakhir ada Fadia Destri Alifa dengan NIM belakang 058. Boleh di next. Oke, selanjutnya di sini ada latar belakang. Fast fashion berkembang cepat dan bersaing sangat ketat, sehingga penjualan dipengaruhi faktor seperti promosi, harga, posisi produk, kategori, dan musim. Karena itu, dataset clothing product sales dianalisis untuk melihat faktor yang paling berdampak pada sales volume. Boleh di next. Selanjutnya di sini juga kita memiliki 6 tujuan analisis. Langsung di next aja nggak apa-apa. Selanjutnya di sini ada analysis environment preparation. Jadi analisis dilakukan menggunakan Python dengan Pandas dan Python untuk pengolahan data. Matplotlib atau Seaborn dipakai untuk visualisasi serta SGI Python atau statistik untuk perhitungan dan uji statistik. Boleh di next. Kemudian slide selanjutnya juga ada pre-processing data. Itu yang pertama ada import library. Jadi pada processing data, data ini itu dicek dan hasilnya tidak ada missing value. Jadi siap dianalisis. Data kemudian diurutkan berdasarkan sales volume untuk memudahkan identifikasi produk dengan penjualan tertinggi. Boleh di next. Kemudian juga selanjutnya ada exploratory data analysis. Jadi di sini hasil dari EDA itu menunjukkan rata-rata sales volume antar kategori relatif mirip. Namun, sweater punya rata-rata tertinggi, sedangkan jaket dominan secara total karena jumlah produk paling banyak. Boleh di next. Kemudian di sini juga ada bagian scatter plot. Jadi di bagian scatter plot ini memperjelas bahwa sweater unggul di rata-rata penjualan per produk, sementara jaket lebih konsisten dan kuat di total penjualan. Ini menunjukkan tiap kategori butuh strategi yang berbeda. Boleh di next? Oke, masuk kita lanjut ke pencarian nilai mean median modul dari sales volume-nya. Bisa dilihat dari tabel di sini. Nah, di sini terlihat kalau mean itu lebih tinggi dari median, yang menunjukkan adanya beberapa produk dengan penjualan sangat tinggi yang mendorong rata-rata naik. Kemudian dari pola mean median modus ini itu memberi ini informasi kalau distribusi di sini tuh miring ke kanan, sehingga median dan modus ini lebih sesuai lah untuk menggambarkan kondisi penjualan dibandingkan mean. Lanjut, tadi didapat kalau nilai median itu 990, yang berarti setengah produk itu di atas dari angka tersebut dan setengahnya itu di bawah. Karena median lebih rendah daripada mean, distribusi sales volume di sini cenderung miring ke kanan akibat ada penjualan yang sangat tinggi. Sehingga di sini disimpulkan kalau median ini lebih representatif dibandingkan uh, mean untuk menggambarkan kondisi penjualan. Lanjut di sini kita mencari pendistribusian data dan juga outlier. Terlihat di sini nggak ada outlier. Dan juga dari tabel di atas, dari nilai variance dan juga standar deviasinya, itu kita bisa uh, menyimpulkan kalau adanya variasi performa penjualan antar produk. Jadi kesimpulannya, sales volume di sini memiliki penyebaran yang stabil tanpa ada anomali yang ekstrim. Lanjut sini ada visualisasi dari pendistribusiannya. Dari kiri itu ada variance plot, kemudian tengah ada box plot dengan data asli, dan ketiga di sini ada distribusi data jumlah penjualan. Next. Di sini ada confidence interval, ada yang pertama dan juga kedua. Terlihat kalau rata-rata sell volume di sini berada pada kisaran yang stabil. Analisis lanjutan juga menunjukkan kalau ada perbedaan performa antar kategori produk lebih dipengaruhi oleh jumlah dan konsistensi penjualan dibandingkan perbedaan rata-rata penjualan. Next. Baik, selanjutnya merupakan uji korelasi, di mana price dan sell volume hasil menunjukkan hubungan negatif yang signifikan dengan koefisien sebesar minus 0,311, yang berarti ketika harga meningkat, volume penjualan cenderung menurun. Namun karena kekuatannya lemah sampai sedang, harga bukan satu-satunya faktor yang memengaruhi penjualan. Kemudian ada promotion dan sales volume dengan hasil 0,900 yang menandakan hubungan positif yang sangat signifikan. Hal ini membuktikan bahwa promosi berperan besar dalam meningkatkan sales volume. Selanjutnya yaitu uji t-test, ada price and
dan sales volume yang menunjukkan bahwa adanya perbedaan rata-rata volume penjualan yang sangat signifikan antar kelompok harga. Produk dengan harga lebih tinggi memiliki volume penjualan yang secara nyata lebih rendah dibanding dengan produk dengan harga yang lebih murah. Kemudian promotion dan sales volume untuk uji tesnya mendapatkan hasil yang signifikan antara produk yang mendapatkan promosi dan yang tidak. Produk dengan promosi memiliki rata-rata penjualan yang lebih tinggi sehingga promosi terbukti efektif dalam meningkatkan penjualan. Boleh di next. Selanjutnya adalah uji cross-Wallis, di mana untuk produk position dan sales volume berdasarkan posisi produk dengan nilai P sebesar 0,024. Hal ini menunjukkan bahwa posisi atau penempatan produk memengaruhi tingkat penjualan. Kemudian ada season and sales volume dengan hasil P kurang dari 0,001. Ini menandakan bahwa faktor musim memiliki pengaruh yang kuat terhadap pola penjualan. Selanjutnya adalah origin dan sales volume untuk signifikasi berdasarkan negara asal produk dengan nilai P sebesar 0,104, yang artinya asal produk bukan faktor utama dalam menentukan penjualan. Boleh di next. Baik, selanjutnya ada regression analysis. Analisis regresi linear digunakan untuk melihat pengaruh harga promosi, posisi duduk musim, dan asal produk secara bersamaan terhadap sales volume. Data dikonversi ke bentuk dummy variabel dan dibagi menjadi data latih dan data uji. Hasil evaluasi menunjukkan R kuadrat sebesar 0,8999 yang berarti sekitar 90% variasi penjualan dapat dijelaskan oleh model. Boleh di next. Selanjutnya adalah multiple linear regression. Model regresi linear menunjukkan performa yang sangat baik dengan nilai R kuadrat sebesar 0,902. Promosi menjadi faktor yang paling berpengaruh positif terhadap sales volume, sementara harga berpengaruh negatif. Faktor musim juga meningkatkan penjualan, sedangkan posisi dan asal produk memiliki pengaruh yang relatif lebih kecil. Next. Selanjutnya di sini ada fitur engineering. Pada tahap ini itu variabel promotionnya itu dikonversi dari kategorik menjadi numerik dengan pemetaan ya sama dengan 1 dan 0 sama dengan 0 untuk yang dapat digunakan dalam regresi. Nah, variabel kategorik lain seperti product position, kemudian season, dan origin itu diubah menjadi dummy melalui one hot encoding. Sehingga tiap kategori itu direpresentasikan dengan 0 atau 1. Jadi seluruh variabel ini seluruh variabel independen ini sudah berbentuk numerik dan dataset yang siap digunakan untuk pemodelan regresi linear terhadap sales volume. Next. Selanjutnya di sini ada visualisasi dari dari variabel promosi. Jadi di sini terlihat harga produk itu tidak merata dan terkonsentrasi pada beberapa titik. Yang ini menunjukkan adanya perbedaan strategi penetapan harga. Fluktuasi harga menandakan harga bersifat dinamis dan penting karena berpotensi memengaruhi sales volume, sehingga menjadi faktor strategis dalam analisis promosi dan penjualan. Boleh di next. Nah, selanjutnya di sini ada visualisasi dari variabel kategorikal pada promosi. Hasilnya itu mayoritas produk belum ditempatkan di area yang strategis, sehingga visibilitasnya itu masih terbatas. Kemudian distribusi musim juga tidak merata, namun berpengaruh terhadap permintaan. Selain itu, produk didominasi oleh non-impor, sementara impor hanya sebagian kecil. Hal ini menunjukkan peluang untuk optimalisasi penempatan dan strategi promosi. Boleh lanjut? Selanjutnya di sini ada visualisasi dari hubungan dua variabel kategorikal menggunakan heat map. Terlihat bahwa produk yang ditempatkan di area strategis seperti end cap dan front of store
cenderung memiliki sales volume lebih tinggi. Asal produk tertentu juga menunjukkan penjualan yang lebih baik meskipun pengaruhnya itu tidak sebesar harga dan promosi. Secara keseluruhan, variabel kategori kali ini berperan sebagai faktor pendukung peningkatan penjualan. Boleh di next. Nah, kesimpulan dari hasil analisis kami itu menunjukkan bahwa promosi itu menjadi faktor paling berpengaruh terhadap volume penjualan, didukung oleh musim dan posisi produk di toko. Harga juga memiliki hubungan negatif dengan penjualan, sementara asal produk itu tidak berpengaruh signifikan. Kemudian model regresi yang digunakan memiliki akurasi tinggi dengan R-square sekitar 90%, sehingga mampu menjelaskan dinamika penjualan dengan sangat baik. Boleh dilanjut? Saran dari kami untuk ke depannya yaitu perusahaan perlu memaksimalkan strategi promosi karena terbukti paling berpengaruh terhadap penjualan. Penetapan harga pun perlu disusun secara kompetitif dan terukur agar tidak menurunkan volume penjualan. Selain itu, penempatan produk di lokasi strategis seperti end cap dan front of store perlu dioptimalkan. Serta perencanaan stok berbasis musim harus diperhatikan. Untuk penelitian selanjutnya itu disarankan menambahkan variabel lain agar analisis semakin kuat. Boleh next. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun perbuatan. Terima kasih.